Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dimanapun Anda berada. Kisah yang akan disampaikan ini, adalah kisah yang dikutip dari kitab Qisosul Anbiya karya Ibnu Katsir. Beliau dilahirkan pada tahun 700 Hijriyah, di sebuah kampung bernama Busri yang terletak di sebelah timur kota Damaskus. Ibnu Katsir wafat, setelah mengalami kebutaan di usia tuanya, pada hari Kamis, 26 Sya'ban, tahun 774 Hijriyah, pada usia 74 tahun. Sebelum menyaksikan video ini, mohon maaf, kami cuma meminta doanya, agar channel ini bisa berkembang dan memberikan kemanfaatan. Selamat menyaksikan. Allah Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat bahwa, Dia akan menciptakan Adam dan keturunannya, yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 30. Maksud khalifah di sini adalah, anak keturunan Adam secara turun-temurun, yang satu menggantikan yang lainnya yakni dalam memakmurkan bumi, sebagaimana firman-Nya dalam Surat Al-An'am, ayat 165. Mendengar hal tersebut, para malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan engkau. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 30. Hal tersebut disampaikan oleh para malaikat, untuk mencari tahu hikmahnya, bukan untuk melecehkan, atau dengki terhadap anak Adam, sebagaimana dengan kekeliruan yang dipahami oleh sebagian orang. Sebab anggapan mereka, kalau Allah ingin menciptakan manusia sekedar agar mereka beribadah kepada Allah di muka bumi, bukankah mereka yakni para malaikat adalah makhluk yang selalu menyembahnya dan tidak pernah bermaksiat kepadanya? Namun Allah menjawab pertanyaan para malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 30. Maksudnya, Allah lebih mengetahui manfaat diciptakannya manusia, sesuatu yang mereka tidak ketahui rahasianya. Karena akan ada di antara mereka, yakni anak keturunan Adam, yang akan menjadi nabi, rasul, syuhada dan orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Bagaimana malaikat mengetahui bahwa manusia akan merusak dan saling menumpahkan darah? Ada beberapa versi jawaban, mengapa malaikat mengetahui bahwa bangsa manusia akan merusak dan saling menumpahkan darah. Di antaranya, dari pengalaman para malaikat terhadap jin. Sebab, jauh sebelum Adam diciptakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Allah telah menciptakan jin. Ternyata mereka melakukan pertumpahan darah. Lalu Allah mengutus para malaikat untuk mengusir mereka, hingga kepulauan laut. Adapun Hasan Al-Basri berpendapat, bahwa para malaikat mendapat ilham tentang masalah tersebut. Ada pula yang mengatakan, bahwa mereka mengetahui perkara tersebut setelah diperlihatkan kepada mereka, apa yang terdapat pada Lauhul Mahfuz. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat, sebagaimana sabda Rasulullah, yang artinya, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari Jumat dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula dia dikeluarkan darinya. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memberikannya kemuliaan, dengan mengajarkan nama-nama benda yang kemudian dikenal manusia. Setelah itu, benda-benda yang telah diajarkan nama-namanya tersebut, disodorkan kepada malaikat dan ditanyakan kepada mereka tentang nama-namanya. Para malaikat tidak dapat menjawabnya. Padahal sebagaimana diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri,
Ketika Allah hendak menciptakan Adam, para malaikat berkata, tidak ada makhluk yang Allah ciptakan, kecuali kita lebih tahu darinya. Akhirnya mereka mengakui kebesaran Allah Ta'ala, di mana tidak ada satupun makhluk yang dapat mengetahui sesuatu, kecuali jika dia mengajarkannya. Setelah itu, Allah perintahkan Adam untuk memberitahu para malaikat nama-nama tersebut, seraya menyatakan bahwa Allah yang mengetahui segala perkara yang gaib di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang diungkapkan makhluknya ataupun yang mereka sembunyikan. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, lalu dia menyodorkan benda-benda itu kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkan kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah berfirman, Hai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu tampakkan dan yang kamu sembunyikan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 31-33. Para malaikat diperintahkan bersujud kepada Adam. Nabi Adam diberikan 4 kemuliaan oleh Allah. Pertama, dia diciptakan oleh tangan Allah yang mulia. Kedua, ditiupkan padanya ruh ciptaannya. Ketiga, diperintahkannya malaikat bersujud kepadanya. Dan keempat, diajarkannya nama-nama benda. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 34. Malaikat yang diperintahkan bersujud kepada Adam langsung taat dan menunaikannya. Namun iblis membangkang dari perintah Allah. Dia menolak karena sombong, dan merasa lebih mulia dari Adam. Karena dirinya terbuat dari api, sedang Adam terbuat dari tanah. Allah berfirman, apa yang menghalangimu sujud kepada Adam saat aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 12. Karena itu, iblis dikenal sebagai makhluk yang pertama kali melakukan qiyas, yakni perbandingan. Dia membandingkan dirinya dengan Adam. Maka karena merasa bahwa dirinya lebih mulia, dia menolak sujud kepada Adam. Padahal qiyas tidak berlaku jika harus berhadapan dengan nas yakni wahyu. Di sisi lain, qiyas yang dilakukannya pun tidak tepat. Karena jika dia menganggap bahwa api yang menjadi bahan dasar penciptaan dirinya lebih baik dari tanah, justru tanah yang lebih bermanfaat dan lebih baik. Sebab pada tanah terkandung sifat-sifat keseimbangan, kesantunan, kelembutan dan pertumbuhan. Sedangkan api terkandung padanya sifat-sifat liar, ringan, cepat dan membakar. Akibat ulahnya, iblis diusir dari surga dalam keadaan terlaknat. Namun hal tersebut tidak membuatnya bertobat. Justru dia semakin menampakkan kesesatannya dengan meminta waktu penangguhan kematiannya hingga hari kiamat, untuk menyesatkan keturunan Adam. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap berlaku bagimu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat.
Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Al-Quran, Surat Sa'ad, ayat 77-83. Lantas timbul pertanyaan, bangsa apakah iblis itu, dan terbuat dari apa? Allah Ta'ala berfirman, "Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, namun ia mendurhakai perintah Tuhannya." Al-Quran, Surat Al-Kahfi, ayat 50. Hasan Al-Basri berkata bahwa, iblis sama sekali bukan malaikat. Sementara Syahr bin Hausi berkata, iblis asalnya termasuk bangsa jin. Ketika bangsa jin dahulu melakukan kerusakan di muka bumi, Allah mengutus tentara dari kalangan malaikat, untuk memerangi dan mengusir mereka ke kepulauan laut. Namun iblis termasuk yang tertawan, kemudian dia dibawa ke langit dan menetap di sana. Perintah Allah kepada iblis untuk turun sebagaimana dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 13, atau perintah Allah kepada iblis untuk keluar sebagaimana dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 18. Hal ini menunjukkan bahwa dia asalnya berada di surga, lalu diperintahkan kepadanya untuk turun dan keluar dari kedudukan yang dia raih berkat ibadah, dan ketaatannya kepada Allah sehingga disamakan dengan para malaikat dalam ketaatan dan ibadahnya. Namun akhirnya kedudukan tersebut dicabut oleh Allah, karena kesombongan, kedengkiannya, serta penentangannya terhadap perintah Allah Ta'ala. Hawa diciptakan sebagai pendamping Adam. Setelah iblis dikeluarkan dari surga, Adam tinggal di dalam surga. Namun tanpa pendamping, dia merasa kesepian. Suatu saat dia tertidur, dan ketika bangun dari tidurnya, tiba-tiba di hadapannya ada seorang wanita sedang duduk, yang Allah ciptakan dari tulang rusuknya. Lalu Nabi Adam bertanya kepadanya, "Siapa kamu?" Kemudian dia menjawab, "Seorang wanita." Adam bertanya lagi, "Untuk apa engkau diciptakan?" Kemudian dia menjawab, "Agar engkau tenang hidup bersamaku." Para malaikat yang telah mengetahui hal itu bertanya, "Siapa namanya wahai Adam?" Adam menjawab, "Namanya Hawa." Para malaikat bertanya lagi, "Mengapa dinamakan Hawa?" Adam menjawab, "Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Ibnu Abbas berkata, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang paling pendek di sebelah kiri, kemudian bekasnya tersebut diganti dengan daging. Masalah ini telah diisyaratkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya. "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya, lalu dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 1. Rasulullah juga menyinggung masalah ini dalam sebuah sabdanya. "Perlakukanlah wanita dengan baik, karena ia diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau meluruskannya dengan kasar berarti kamu mematahkannya. Namun jika engkau biarkan tanpa bimbingan, dia akan terus bengkok. Perlakukanlah wanita dengan baik." Tinggal di surga dan larangan makan pohon. Allah Ta'ala memerintahkan Adam dan Hawa untuk tinggal di surga, dan mempersilahkan mereka memakan apa saja yang disukainya dari makanan surga. Akan tetapi mereka berdua dilarang untuk mendekati sebuah pohon. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai Adam, tempatilah oleh kamu dan istrimu surga ini.
Makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 35. Tidak dijelaskan apa nama pohon tersebut. Ada yang berkata bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon anggur. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah pohon gandum atau pohon kurma. Seandainya ada manfaat dalam penyebutannya, niscaya hal tersebut sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala. Hakikat surga yang pernah dihuni Nabi Adam. Para ulama juga memperbincangkan masalah surga, yang Allah perintahkan Nabi Adam untuk tinggal di dalamnya. Apakah surga yang dimaksud adalah surga yang berada di langit, dan akan menjadi tempat orang-orang beriman kelak, atau surga yang ada di bumi? Jumhur ulama berpendapat bahwa surga yang dimaksud adalah surga yang berada di langit, dan yang akan menjadi tempat kembalinya orang beriman di hari kiamat berdasarkan firman Allah Ta'ala. Hai Adam, tempatilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 35. Alif dan Lam dalam kalimat Al-Jannah menunjukkan bahwa surga adalah sesuatu yang telah dikenal dan tertanam dalam pemahaman berdasarkan syariat, yaitu surga yang akan menjadi tempat kembali di hari kiamat. Karena itu, ketika Nabi Musa mendebat Nabi Adam, dia berkata kepadanya, "Apa yang membuatmu mengeluarkan kami dan dirimu dari surga?" Pendapat ini cukup kuat, karena didukung dalil yang menunjukkan bahwa surga yang dimaksud adalah surga tempat kembali. Namun ada sebagian orang yang berpendapat bahwa surga yang dimaksud adalah bukan surga abadi. Karena di surga tersebut Adam mendapat larangan untuk memakan pohon, tertidur di dalamnya, kemudian dikeluarkan darinya, dan bahkan iblis dapat masuk ke dalamnya. Itu semua merupakan alasan bahwa surga tersebut bukanlah surga tempat kembali. Namun demikian, mereka yang berbeda pendapat dalam masalah ini, sepakat berpendapat bahwa surga dan neraka telah ada sejak sekarang, berdasarkan petunjuk ayat-ayat dan hadits-hadits yang sahih. Iblis menggoda Adam dan Hawa. Mengetahui bahwa Allah melarang Adam dan Hawa memakan salah satu pohon yang ada di surga, maka iblis membisikkan Adam dan istrinya, dengan berpura-pura ingin menasehati dan menghendaki kebaikan kepadanya. Dia katakan bahwa alasan larangan tersebut bertujuan agar Nabi Adam tidak menjadi malaikat dan kekal di surga. Karena itu, dia menyebut pohon yang dimaksud dengan sebutan pohon khuldi, pohon keabadian. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang menutupi mereka, yaitu auratnya. Setan berkata, "Tuhan kamu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Boleh jadi sifat-sifat pohon tersebut diterangkan sebagiannya dalam hadits Rasulullah, beliau bersabda, "Sungguh di surga ada sebuah pohon di mana jika seorang pengendara berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun. Adam dan Hawa terpedaya oleh bujuk rayu setan. Hawa makan lebih dahulu sebelum Adam, dan dialah yang membujuk Adam untuk memakannya. Karena itu ada sebuah hadits terkait dengan masalah ini, Rasulullah bersabda, "Kalau bukan karena Bani Israel, niscaya daging tidak akan busuk, dan kalaulah bukan karena Hawa, niscaya seorang istri tidak khianat kepada suaminya." Setelah mereka mencicipi pohon terlarang tersebut, seketika itu pula aurat mereka tersingkap. Lalu mereka mencari dedaunan di surga untuk menutupi auratnya. Di saat itulah Allah menegur dan mengingatkan mereka akan larangan sebelumnya. Tatkala keduanya telah merasakan pohon itu, nampaklah aurat keduanya,
dan mulailah keduanya menutupinya dengan dedaunan surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 22. Maka keduanya mengakui kesalahannya dan saat itu juga bertobat kepada Allah Ta'ala sebagai bentuk ketundukan dan kerendahan di hadapannya. Keduanya berdoa, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Maka Allah pun menerima taubatnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 37. Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Akibat perbuatannya melanggar perintah Allah, Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Allah Ta'ala berfirman, "Turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kalian mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Al-Quran Surat Al-A'raf, ayat 24. Arah pembicaraan ayat ini diarahkan kepada Nabi Adam, Hawa dan Iblis, ada juga yang mengatakan termasuk juga ular yang ada bersama mereka. Mereka diperintahkan untuk turun dari surga dalam keadaan saling bermusuhan antara Adam dan Iblis. Mengenai waktu dikeluarkannya Nabi Adam dan Hawa, sebagaimana disebutkan hadits sebelumnya adalah pada hari Jumat. Adapun di mana diturunkannya, ada beberapa versi pendapat dari para ulama. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Adam diturunkan di sebuah tempat bernama Dahna, terletak antara Mekah dan Taif. Sedangkan Hasan al-Basri berpendapat bahwa Adam diturunkan di India, Hawa di Jeddah, Iblis di Destinian, beberapa mil dari Basrah, sedangkan ularnya di Asfahan. Perdebatan antara Adam dan Musa. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, Musa mendebat Adam dengan berkata kepadanya, "Engkau telah menyebabkan manusia keluar dari surga dan sengsara karena dosamu." Adam berkata, "Wahai Musa, engkau adalah orang yang telah Allah pilih untuk membawa risalahnya dan berbicara dengannya. Akankah engkau cela aku atas perbuatan yang telah Allah tetapkan atasku sebelum aku diciptakan, atau telah ditentukan kepadaku sebelum aku diciptakan?" Rasulullah bersabda, Adam dapat mengalahkan argumen Musa. Seakan Adam berkata kepada Nabi Musa, "Dikeluarkannya aku sebab memakan pohon bukan menjadi sebab dikeluarkannya kalian. Yang menyebabkan hal itu adalah ketentuan dan ketetapannya sebelum aku diciptakan Allah. Engkau mencelaku atas perkara yang tidak ada kaitannya dengan larangan kepadaku untuk makan pohon itu dan kemudian aku memakannya. Dikeluarkannya kalian bukan sebab perbuatanku, aku tidak mengeluarkan diriku dan kalian dari surga, akan tetapi itu semua adalah ketentuan Allah dan perbuatannya, Dia memiliki hikmah dalam masalah itu." Karena itu Adam dikatakan dapat mengalahkan argumen Musa. Hadits di atas tidak boleh ditolak, karena sahih dan mutawatir. Namun juga tidak boleh bagi seseorang menjadikan hadits tersebut untuk menjadikan takdir Allah sebagai alasan untuk berbuat maksiat. Karena jika demikian, akan lahir perbuatan-perbuatan yang sangat buruk. Sebagian ulama mengatakan bahwa jawaban Nabi Adam adalah menjadikan takdir sebagai argumen atas musibah yang menimpanya, bukan kemaksiatan yang dilakukannya. Kisah dua anak Adam, Qabil dan Habil. Nabi Adam diberikan keturunan secara silang. Maksudnya dengan sekali mengandung istrinya melahirkan kembar dua, laki-laki dan perempuan.
Kelahiran pertama adalah Qabil dan saudara perempuannya, sedangkan yang dilahirkan berikutnya adalah Habil dan saudara perempuannya. Kemudian Adam memerintahkan perkawinan silang, yaitu agar anak laki-lakinya menikahi kembaran perempuan saudaranya. Qabil diperintahkan untuk menikahi kembaran Habil, dan Habil diperintahkan menikahi saudara perempuan Qabil. Namun Qabil lebih memilih saudara perempuan kembarannya sendiri untuk dinikahi karena dia lebih cantik, oleh karenanya dia menolak perintah Adam. Lalu Adam memerintahkan keduanya agar masing-masing menyerahkan kurban. Habil menyerahkan seekor domba gemuk, karena beliau memiliki ternak domba. Sedangkan Qabil mengorbankan hasil tanaman yang sudah buruk. Kemudian turunlah api melumat kurban yang dipersembahkan Habil, sebagai tanda bahwa kurbannya telah diterima, dan membiarkan kurban yang dipersembahkan Qabil, sebagai tanda bahwa kurbannya tertolak. Qabil marah dan berkata, "Aku pasti membunuhmu." Sebagaimana Allah Ta'ala kisahkan dalam Al-Quran. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam yaitu, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban. Maka diterima korban yang dipersembahkan Habil, dan tidak diterima korban Qabil. Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Al-Quran Surat Al-Maidah, ayat 27. Habil sendiri tidak meladeni niat buruk Qabil. Dia tidak ingin melakukan hal yang sama, sebagaimana keinginan Qabil, karena dirinya takut kepada Allah. Hal tersebut menunjukkan keluhuran budinya, dan takutnya kepada Allah Ta'ala. Habil berkata sebagaimana Allah Ta'ala kisahkan, "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Al-Quran Surat Al-Maidah, ayat 28. Akhirnya Qabil memenuhi hawa nafsunya dengan membunuh Habil. Namun setelah itu, dia menyesal, dan tidak tahu apa yang harus diperbuat terhadap jenazah adiknya. Maka ia membawa jenazah sang adik di atas punggungnya ke sana kemari. Kemudian Allah mengutus dua burung gagak yang berkelahi. Yang satu berhasil membunuh yang lain. Setelah itu, burung tersebut turun ke tanah dan menggali lubang. Kemudian meletakkan burung yang mati di lubang tersebut, lalu menimbunnya dengan tanah. Maka setelah itu, Qabil mendapatkan inspirasi untuk meniru apa yang dilakukan burung gagak tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi, untuk memperlihatkan kepada Qabil, bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Al-Quran Surat Al-Maidah, ayat 31. Rasulullah bersabda, "Setiap anak Adam yang terbunuh secara zalim, maka anak Adam yang pertama turut menanggung darahnya yakni dosanya karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan." Nabi Adam sangat sedih atas peristiwa yang terjadi pada Habil. Namun demikian, setelah itu Adam dikaruniakan keturunan yang sangat banyak. Ada yang mengatakan, bahwa anaknya berjumlah 40, dari 20 kelahiran. Ada pula yang mengatakan, bahwa istrinya melahirkan sebanyak 120 kali. Setiap kali melahirkan, anaknya terdiri dari dua pasang, yaitu anak laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dimungkinkan karena usia Adam mencapai ratusan tahun. Diriwayatkan bahwa, setelah melahirkan anak yang bernama Shis, dia berusia 130 tahun, dan setelah itu masih hidup hingga 800 tahun. Kemudian dari anak-anaknya tersebut lahirlah cucu-cucunya dan seterusnya hingga tersebarlah umat manusia hingga sekarang.
Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan darinyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ahli sejarah mengatakan, bahwa sebelum meninggal, Adam sempat melihat keturunannya beranak cucuk hingga berjumlah 400.000 orang. Wasiat Adam kepada anaknya Shis. Shis dari segi bahasa artinya pemberian. Dinamakan demikian, karena Shis dilahirkan setelah terbunuhnya Habil. Shis juga digolongkan sebagai para nabi, berdasarkan sabda Rasulullah. Keturunan nabi sekarang ini seluruhnya kembali kepada Shis, sebab keturunan anak Adam dari anak-anak yang lainnya telah punah. Menjelang ajalnya, Nabi Adam mengajarkan Shis waktu-waktu malam dan siang, kemudian dia mengajarkannya ibadah pada waktu-waktu itu. Kemudian dia pun mengajarkan datangnya badai pada waktu-waktu tertentu. Nabi Adam wafat. Nabi Adam wafat pada hari Jumat. Para malaikat datang membawa wewangian dan kain yang berasal dari surga. Mereka bertaziah kepada anak keturunannya dan kepada pemegang wasiatnya, yaitu Shis. Mengenai tempat dikuburkannya Nabi Adam, para ahli sejarah memiliki beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa Adam dikuburkan di tempat dia diturunkan, yaitu di sebuah gunung di India. Ada juga yang mengatakan bahwa dia dikubur di Jabal Abu Qubais di Mekah. Ada pula yang mengatakan bahwa pada masa Nabi Nuh, ketika terjadi banjir bah, dia membawa jenazah Adam dan Hawa dalam peti, kemudian dikuburkan di Baitul Maqdis. Sedangkan usianya saat wafat diperkirakan mencapai 1000 tahun.